Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 14 September. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Markus pasal 6 ayat 7 dan 12. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutusnya berdua-dua. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Tahun 1858, 14 tahun sesudah orang Advent mula-mula memelihara hari Sabat, seorang pastor Katolik yang bertobat, M.B. Cehoski, menghadiri beberapa perkemahan di Ohio dan menerima kebenaran hari Sabat. Sesudah 6 tahun, dia ingin gereja Advent hari ke-7 mengirim dia ke Italia sebagai seorang misionari. Pada waktu dikatakan tidak ada cukup dana, dia menjadi tidak sabar dan bergabung dengan orang-orang pemelihara hari Minggu yang percaya akan kedatangan Yesus kedua kali, dan mereka mengirim dia ke Eropa. Tetapi anehnya, saat dia bepergian mengelilingi Italia bagian utara dan Switzerland, dia mengajarkan bukan hanya kedatangan Yesus yang kedua kali, tetapi juga Sabat hari ke-7. Sebuah kelompok Advent pemelihara hari Sabat didirikan di dekat Basel, Switzerland, dan beberapa tahun kemudian mereka mengirim salah satu dari mereka ke Amerika untuk berkenalan dengan pemelihara-pemelihara Sabat di Amerika. Beberapa tahun kemudian, mereka mengirim seorang wakil yang lain, Atmar Fumier, untuk memohon bantuan. Dan hasilnya, pada tahun 1874, General Conference mengirim J.N. Andrews untuk menjadi misionari yang pertama yang dikirim ke luar negeri. Hari ini, tanggal 15 September, adalah peringatan hari dia berlayar. Betapa banyak yang terjadi sejak saat itu pada waktu kita mulai mengutus misionari-misionari ke luar negeri. Betapa ajaibnya cara Tuhan memilih membuka jalan agar pekabaran diberitakan. Suatu Sabat pagi, tak lama setelah J.N. Andrews tiba, sekelompok kecil di Basel mengadakan acara sekolah Sabat pada waktu ada ketukan di pintu. Wanita pemilik rumah membuka pintu dan di depannya berdiri seorang pengemis. "Silakan masuk," kata wanita ini. Dia masuk, duduk dan mendengarkan pelajaran sekolah Sabat. Mereka ini pemelihara Sabat seperti orang Yahudi. Pengemis itu berkata dalam hati. Lalu dia ingat sekelompok pemelihara Sabat yang lain yang dia jumpai di Elberfeld, Jerman. Saat mereka berbincang-bincang bersama sesudah pelajaran sekolah Sabat, dia ingat nama pemimpinnya adalah Pendeta Linderman. J.N. Andrews mencatat nama dan kotanya, dan tahun berikutnya dia menemui orang Advent pemelihara Sabat di Jerman. Pendeta Linderman mulai memelihara Sabat dari hasil penyelidikannya pada Alkitab, dan tidak tahu sama sekali tentang orang Kristen pemelihara hari Sabat sampai J.N. Andrews menemui mereka. Anak-anak, betapa ajaibnya Allah yang kita layani. Belajarlah dengan giat, karena akan tiba saatnya Dia perlu mengutus kalian juga. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh belajar giat dan tiba saatnya Tuhan boleh mengutus kami untuk menjadi pelayan Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami beribadah dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.